Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum di topik 6, ruang kolaborasi. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Muhammad Fahri, yang kedua Umi Husnatun Hasanah, yang ketiga Marcella, yang keempat Megareta Triyuniar, dan yang kelima Mela Agustina, yang keenam Lucy Fatmawati. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, tindakan guru, instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama, demonstrasi atau pemodelan. Yang kedua, ceramah dan tanya jawab. Yang ketiga, memberikan pertanyaan khusus. Dan yang selanjutnya, metode fasilitatif atau konstruktivitas. Di antaranya adalah pencapaian konsep pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, presentasi grafis, pertanyaan terpadu, pembelajaran berbasis masalah, pertanyaan atau terbuka, pengajaran timbal balik, simulasi, misal uji coba tiruan, seminar Sokrates, proses penulisan. Dan yang ketiga, pelatihan, diantaranya yaitu umpan balik dan praktek terpadu. Selanjutnya, kegiatan siswa. Yang pertama, menerima dan menanggapi. Di antaranya adalah nomor 1, mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Yang kedua, berlatih dan memperbaiki. Dan yang ketiga, dengarkan, tonton, catat, pertanyaan. Poin selanjutnya yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Yang pertama, membandingkan, binduksi, tentukan, generalisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Yang ketiga, dengarkan pertanyaan, pertimbangan, dan jelaskan. Yang keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungkan, hubungan peta. Yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, dan dukungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan dan evaluasi. Dan yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan, pikirkan kembali. Yang kesembilan, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, ajarkan. Yang kesepuluh, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. Yang ke-11, pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Yang ke-12, brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Lalu poin selanjutnya, perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, dan memperbaiki. Yang kedua, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Berdasarkan pertanyaan di atas, pada tindakan guru, kelompok kami sering menggunakan instruksi didaktik atau langsung. Hal tersebut dikarenakan semua instruksinya cocok untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran terutama pada jenjang sekolah dasar baik itu kooperatif, demonstrasi atau pemodelan, dan memberikan pertanyaan khusus. Dalam metode kooperatif, peserta didik akan berkolaborasi dengan membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dalam kelompok tersebut, mereka akan bersinergi dalam menyelesaikan sesuatu. Sehingga di dalam kegiatan ini akan terjadi komunikasi yang masif antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik, karena akan terdapat salah satu peserta didik yang dinilai telah menguasai materi yang nantinya dapat mengajarkan dan menjelaskannya kembali kepada teman-teman anggota kelompoknya
yang lain yang belum memahami materi. Dengan begitu, peserta didik yang belum memahami materi akan mendapatkan pemahaman kembali dari rekan yang ada di kelompoknya, hingga akhirnya peserta didik tersebut bisa meningkatkan pemahamannya. Selain menggunakan metode kooperatif, kelompok kami juga sering menggunakan demonstrasi atau pemodelan, karena pada kegiatan ini teknik penyampaian pelajaran dilakukan dengan mempraktekkan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu langkah situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun bentuk tiruan. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat melihat dan mempraktikkan konsep atau aktivitas pembelajaran secara langsung, sehingga dapat memperjelas konsep dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, karena mereka dapat memperbaiki dan mengembangkan ide-ide mereka melalui proses trial and error. Kemudian, kegiatan demonstrasi ini juga mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, mulai dari keaktifan peserta didik selama apersepsi, kemudian minat dan motivasi peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran meningkat, serta meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, kelompok kami juga lebih sering memberikan pertanyaan khusus kepada peserta didik saat pembelajaran di kelas. Hal tersebut dapat merangsang aktivitas berpikir peserta didik, dan guru dapat menghasilkan atmosfer kelas yang kondusif dan menyenangkan, sehingga peserta didik akan bersikap aktif dalam bertindak dan berpikir. Selain itu, pertanyaan khusus ini juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian, peserta didik akan dapat meningkatkan pemahaman dan pandangan mereka terhadap topik yang sedang dibahas. Selain itu, peserta didik juga dapat memainkan pemikiran logis mereka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Manfaat lain dari memberikan pertanyaan khusus dalam proses kegiatan belajar di kelas, yaitu dapat menilai kegiatan pembelajaran peserta didik. Dengan beberapa pertanyaan yang diajukan tersebut, guru bisa mengetahui apakah peserta didiknya benar-benar memahami pembelajaran atau tidak. Ini adalah hal umum yang sering dilakukan guru untuk menilai hasil kegiatan belajar selama proses pembelajaran di kelas. Kelompok kami memilih kegiatan-kegiatan ini karena dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, memfasilitasi pemahaman yang mendalam, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pada dasarnya, semua kegiatan di atas menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran dengan pendekatan ini memang tidak lantas membuat guru tidak punya peran dalam pembelajarannya. Guru menjadi fasilitator yang dapat membimbing peserta didik. Sebenarnya, kegiatan pembelajaran yang dipilih tidak harus terfokus pada salah satu saja untuk diterapkan. Yang paling penting adalah menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, guru bisa mengganti jenis kegiatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya, guru bisa melakukan pemodelan atau demonstrasi untuk menjelaskan materi atau tugas yang diberikan. Selain itu, guru bisa menggunakan metode pembelajaran kooperatif atau diskusi untuk mendorong siswa berkolaborasi dan aktif dalam pembelajaran secara berkelompok. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Berdasarkan pada pernyataan di atas terkait dengan kegiatan siswa, kelompok kami menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan yang cocok untuk dilakukan bagi peserta didik pada tingkat sekolah dasar adalah kegiatan menerima dan menanggapi. Hal tersebut dikarenakan sejalan dengan kegiatan guru di atas, di mana peserta didik diinstruksikan secara langsung untuk mengamati, mencoba, mendengarkan, bertanya, menanggapi, dan lain-lain. Sejalan hal itu, peserta didik pada masa kini seringkali menghubungkan
dengan berbagai sumber informasi, baik dari buku teks, internet, video, atau media sosial. Kemampuan untuk menerima informasi dengan kritis dan meresponnya dengan tepat sangat penting. Kemudian peserta didik dapat mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki dalam metode demonstrasi dan pemodelan. Hal tersebut dikarenakan di era digital saat ini menuntut peserta didik untuk aktif terlibat dalam pembelajaran mereka. Dengan mencoba dan berlatih langsung, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Tidak hanya itu, kegiatan berkolaborasi dalam kegiatan cooperative learning juga dapat meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan orang lain, di mana kemampuan ini sangat penting dalam dunia saat ini. Peserta didik perlu memahami bagaimana berkontribusi secara positif dalam konteks sosial dan profesional, sehingga mereka siap untuk menjadi anggota masyarakat yang seutuhnya. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 6. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.